Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang yang telah bergabung dalam live Instagram di Indonesian Institute kali ini. Saat ini kami sedang persiapan untuk Policy Talks. Ini saya sedang mencoba untuk menginvite peneliti bidang ekonomi Nuri Resti Cayani. Kita tunggu Nuri untuk bergabung sebentar. Halo Nuri. Halo, Mbak Nisa. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Eh, Langsung saja ini karena sudah ada Nuri. Saya mulai dulu ya Nuri ya. Siap. Selamat datang teman-teman semua. Ini adalah program Policy Talks di Indonesian Institute. Program ini adalah salah satu program inisiatif TII. Policy Talks ini biasa kami jalankan setiap 2 bulan sekali. Kami juga ada live Instagram lain yaitu di inisiatif. Juga kami jalankan berselang-seling dengan Policy Talks. Selain itu di Indonesian Institute juga ada program research bulanan ya, pengeluaran kajian bulanan update Indonesia yang tersedia dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan Indonesia. Kami juga ada tulisan editorial yang muncul setiap hari Senin, 1 pekan sekali gitu. Langsung saja, kalau begitu perkenalkan, nama saya Nisa Ulmutiah, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan peneliti bidang ekonomi di Indonesian Institute, Nuri Resti Cayani. Halo Kak Nuri. Halo, Mbak. Maaf Salam, barusan terjatuh. salam sehat selalu ya. Tentunya buat kita semua Sehat? yang sedang menyimak live ini. Ya. Nuri ini dia sering melakukan kajian terkait topik-topik mengenai anggaran, perencanaan pembangunan, begitu ya Nuri. Akhir-akhir ini Nuri juga kerap mengamati dan menulis mengenai isu kenaikan pangan gitu. Dan salah satu tulisan Nuri di bulan ini, yakni di Update Indonesia, itu juga mengangkat mengenai kenaikan beberapa bahan pangan gitu ya. Dan topik itu kemudian akan kita angkat dalam Policy Talks kali ini gitu. Baiklah, langsung saja tanpa berpanjang lebar. Kira-kira menurut Nuri seperti apa sih update gambaran kenaikan harga pangan secara umum gitu? Terus komoditi pangan apa saja dan berapa kenaikannya dalam seminggu terakhir gitu? Terus sebenarnya penyebab kenaikan harga tiap-tiap komoditi itu apa gitu, dan dampaknya itu apa gitu terhadap pasar dan terhadap masyarakat secara luas gitu? Silahkan Nuri. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Jadi mungkin saya revisi sedikit untuk tulisan UI Update Indonesia pada bulan Maret tahun 2022 ini saya mengangkat tulisan tentang kenaikan eh, peristiwa kemarin kelangkaan tempe tahu yang disebabkan oleh mogoknya produsen tempe tahu gitu. Jadi akibat mereka tidak produksi karena harga bahan bakunya tinggi karena kita mengandalkan impor selama ini sehingga menyebabkan kelangkaan gitu. Jadi petani tidak petani maaf. Jadi produsen tahu tempe itu merasa harganya itu terlalu tinggi sehingga mereka sulit mendapatkan bahan baku, akhirnya mogok mogok untuk produksi dan akhirnya tempe tahu menjadi barang yang langka. Itu yang ingin saya revisi tadi. Nah, untuk pembahasan kita pada siang hari ini yaitu tentang kenaikan harga-harga pangan yang mungkin kita
ini secara tidak sadar mungkin untuk ibu-ibu muda ya, seperti Mbak Nisa ini, ibu-ibu muda sekarang ini kan kita harus selalu update harga pangan. Sebenarnya nggak cuma ibu-ibu sih, bapak-bapak juga harus update tentang harga pangan. Karena bagaimanapun juga kenaikan harga itu bisa mempengaruhi eh, manajemen keuangan kita, ya kan? Bisa mempengaruhi manajemen keuangan kita sehari-hari. Nah, sehingga harus kita siasati nih gimana caranya dan apa sih sebabnya gitu. Tadi Mbak Nisa sudah meminta saya untuk menjelaskan berbagai apa hal yang ingin dibahas ya pada siang hari ini. Sebenarnya nanti kita bahas satu persatu ya. Nanti kalau misal saya lupa menyampaikan, nanti Mbak Nisa bisa ditanyakan ulang atau teman-teman yang menyimak pada siang hari ini bisa bertanya secara langsung melalui kolom komentar. Oke. Yang pertama kita bahas kenaikan harga pangan. Nah, seperti yang di berita-berita, baik berita online maupun berita televisi maupun berita media cetak ya, memberitakan bahwasanya kemarin itu kita mengalami kenaikan minyak goreng. Kenaikan minyak goreng yang terjadi dikarenakan harga CPO dunia itu juga mengalami peningkatan sehingga produsen produsen atau petani kelapa sawit yang ada di Indonesia itu lebih memilih menjual ke luar negeri gitu, mengekspor daripada memberikan stok ke dalam negeri gitu. Sehingga terjadilah kelangkaan dan pemerintah memberikan intervensi ke dalam pasar dengan cara memberikan kebijakan berupa harga eceran tertinggi yang dijual oleh produsen. Harga eceran tertinggi ini ternyata membuat minyak goreng ini menjadi langka dan terjadi penumpukan di mana-mana. Bukan kalau menurut saya sih pendistribusian yang kurang. Jadi banyak minyak goreng yang masih mengendap gitu di dalam gudang. Belum ada. Tuh yang pertama minyak goreng. Nah, minyak goreng yang paling kerasa dan paling warawiri gitu bahasanya. Warawiri beritanya di media. Nah, kalau misal kita lihat di dalam website resmi informasi harga pangan antar daerah di seluruh Indonesia gitu. Websitenya di hargapangan.id yang dia itu mensurvei seluruh harga di semua pasar, di semua kabupaten, dan di seluruh provinsi. Dan hasil survei menunjukkan bahwasanya yang mengalami peningkatan harga pangan adalah bawang putih ukuran sedang, cabai merah besar, dan cabai keriting. Ini harga terakhir di perubahan di bulan Maret, tanggal 11 Maret 2022 ini, yang terakhir. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk bawang putih ukuran sedang ini, kenaikannya sebesar 0,48% per kilo. Nah, kalau misal cabai merah, kenaikannya 0,38%. Cabai merah keriting, kenaikannya juga 0,37%. Sedangkan untuk daging sapi kualitas satu maupun kualitas 2 sampai 11 Maret ini mengalami harganya tetap cenderung data tersebut. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan atau terlalu terlihat gitu di harga daging sapi. Kalau harga gula pasir, telur ayam, cabai rawit hijau, dan gula pasir itu juga cenderung tetap. Nah, kemudian hmm, kalau penyebab kenaikannya ini karena yang naik adalah bawang putih, cabai merah keriting. Ini cenderung disebabkan oleh cuaca. Jadi petani itu mengalami eh, kurangnya stok. Ketika panen itu tidak ketika panennya selesai dan di pasar itu masih terjadi
permintaan di semua konsumen dan stoknya sedikit, terjadilah kenaikan harga gitu. Begitu dulu Mbak Nisa, sebelum terlalu jauh. Oke, tadi yang harganya naik seperti minyak goreng, bawang putih, cabai, terus daging sapi yang tidak terlalu naik gitu ya. Ini saya punya pertanyaan dulu. Jadi, apakah kenaikan komoditi-komoditi tersebut juga menjadi salah satu akibat adanya kenaikan minyak goreng gitu? Apakah kenaikan minyak goreng ini menyebabkan inflasi pada komoditi-komoditi lain gitu? Maksudnya selain tadi Nuri sudah menyebutkan salah satu faktornya itu adalah cuaca Iya, gitu. barusan macet-macet Mbak ininya, muter-muter pertanyaan jadi agak nanti Oh iya. kalau misalnya ada yang kurang belum menjawab, nanti ditanyain lagi ya. Jadi kalau kita analisis, kalau kenaikan harga minyak goreng ini tidak berpengaruh terhadap bahan pangan yang lain. Jadi karena produksinya berbeda, bahannya berbeda, terus eh, pokoknya dari awal hulu ke hilir penyalurannya juga berbeda. Jadi antara satu dengan yang lain itu tidak berkaitan gitu. Terutama minyak goreng dengan eh, bahan pangan yang lain. Lalu kalau menurut Nuri nih, kenaikan yang paling signifikan tuh apa sih? Komoditi apa yang kenaikannya paling signifikan gitu dan efeknya terhadap masyarakat tuh apa gitu? Hmm. Kalau menurut saya yang naiknya secara signifikan, kan kalau Hmm. minyak goreng mengalami kenaikan itu tadi kan udah diatasi ya, udah diintervensi oleh pemerintah. Jadi yang untuk saat ini sampai tanggal 11 Maret 2022 yang paling tinggi yang mengalami kenaikan itu bawang putih ukuran sedang. Nah, kalau bawang putih ukuran sedang, sebentar saya sembari membuka datanya, kita lihat Iya. provinsi mana saja yang mengalami kenaikan paling tinggi, harga yang paling tinggi. Bawang putih ukuran sedang ini yang paling tinggi itu di Papua Barat yang harganya sebanyak 43.750 per kilo. Itu di Papua Barat. Nah, sedangkan harga terendah itu ada di Sumatera, maaf, di Jawa Timur, di sebagian besar Sumatera, dan di Kalimantan Barat. Itu masih di Sulawesi juga, dan itu masih harganya terendah. Tapi yang mengalami harga yang paling tinggi itu di Papua Barat. Hmm. Jadi di seluruh Indonesia ya sis ya, ya Nuri ya. Kalau bawang putih Lalu, sedang cenderung di Indonesia bagian timur saja. Nah, tapi kalau oh kita lihat ya, cabai merah, di cabai merah itu yang paling tinggi harganya juga masih di Provinsi Papua, dan yang paling rendah di Jawa. Di Jawa itu masih tergolong rendah harganya. Kemudian kita tadi bahas yang pertama minyak gorengnya. Untuk kemasan bermerek itu, nah rata-rata di dalam website harga pangan ternyata yang masih tinggi harganya ada di Sulawesi Tenggara sebesar 53.750 per liter. Betul, tapi di sebagian besar provinsi di Indonesia rata-rata udah turun harganya. penyebab perbedaannya apa tuh Nuri? Kenapa di pulau Rata-rata karena tersebut masih tinggi, mm-mm. sedangkan di pulau lain turun gitu? Kenapa? Kira-kira? Rata-rata perbedaan kenapa harganya beda-beda gitu ya. Iya.
kadang itu masa tanamnya mereka juga beda-beda. Ada yang udah panen duluan, ada yang belum panen. Jadi di setiap provinsi eh, persediaannya berbeda. Cuaca Mm-mm. sih juga menentukan. Oke. Hmm. Mungkin saya minta untuk poin terkait penyebab kenaikan harga tiap-tiap komoditi mungkin bisa lebih dijabarkan lebih lagi ya, karena tadi Nuri juga sempat menceritakan bahwa pemerintah sempat melakukan intervensi terhadap naiknya harga minyak goreng. Itu mungkin bisa juga diceritakan intervensinya seperti apa dan apakah sudah ada dampaknya dari intervensi tersebut gitu. Ya, kalau penyebab kenaikannya ya, masing-masing komoditi. Halo Nuri, mendengar? Iya, halo. Tadi macet-macet muter. Kalau Iya. penyebab kenaikannya di masing-masing komoditi kayak eh, bahan cabai, bahan masak seperti bawang putih, cabai merah keriting itu disebabkan oleh eh, persediaan alih alih fungsi lahan menjadi mereka mencari tanaman lain yang bisa menguntungkan mereka gitu kalau cabai merah keriting. Nah, tapi sekarang ini kan masih peralihan nih, peralihan peralihan cuaca dari cuaca musim hujan ke stok cabai merah di hulu atau di bagian produsen petaninya itu menipis. Kita juga apa di sisi konsumennya kita ini sedang mengalami pemulihan ekonomi itu kan banyak yang diberikan secara langsung kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, apabila daya beli kita meningkat, masyarakat meningkat pada umumnya, maka permintaan terhadap harga permintaan terhadap jumlah jumlah komoditi tersebut juga akan meningkat. Nah, selanjutnya itu disebabkan juga oleh momentum ya. Jadi kemarin kita sudah di Indonesia kan punya banyak hari-hari besar ya kayak kemarin habis pergantian tahun, ada